1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand for permission to speak. 3. Raise your hand For permission to leave your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your dear teacher happy. How are you today? Alhamdulillah. Biasa. Faiza. Semangat. Hari Merdeka harus semangat. Ulangi lagi. How are you today? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Faiza. Yes. Good job. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan tematik kita, yaitu tematik 7. 2 ya. Oke. Sebelum itu saya mau absen dulu ya. Oke, if you present, say present ya. Oh, no present. Hadir for Ustazah nggak bisa bahasa Inggris, gimana ini ya? Kalau hadir nih laki-laki, kalau perempuan itu hadirah. Oke, kita belajar sedikit demi sedikit ya anak-anak ya. Kalau Ustazah nggak bisa dibilangin ya. I want to call Almas Maulana Ahmad. Hadir. Oke, good job. Alifa Ayu Hanifah. Present. Present or hadiroh? Hadir. Anissa Zahratul Jannah. Hadir, Ustazah. Az-Zahra Dharma Lestari. Farida Faqihatul Ilmi. Hadir. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid Rizki Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadir. Farid Rizki Mubarak. Hadir. Firzana Bila. Belum datang. Kamila Aina Mira Amalina. Belum datang. Hanza Zakia Az-Zahra. Hadir, Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir, Ustazah. Prayata Altaf Al-Jailani. Hadir, Ustazah. Riko Yordiansyah. Datang. Zilta Hajiba Umu Is'af. Gak ada ya. Zalfa Anindia Ramadhani. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 ya. Oke. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah ikut berpartisipasi dalam lomba yang diadakan oleh sekolah ya. Kita berdoa semoga yang menjadi semoga yang nanti jadi terbaik, 3 terbaik bisa mewakili kelas kita di tingkat kelas-kelas yang lain. Kalau anak-anak nanti bagus bisa jadi nanti juara 1, 2 atau 3. Semoga aja ada yang juara 1 dari kelas kita ya anak-anak ya. Amin. Pokoknya kalau bagus insya Allah.
Oke, kemarin ada yang belum mengirimkan enggak? Mas Alma sudah. Mbak Asia sudah. Mas Alfati sudah. Mbak Hansa? Sudah. Finish ya. Mas Bani? Finish. Mas Altaf? Finish. Finish. Mbak Alifa? Finish. Oke, good job. Mbak Anissa? Mbak Anissa, turn on your camera, Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa ikut lomba apa kemarin? Nyanyi. Oh, bernyanyi. Terus Mbak Ilmi? Mbak Ilmi? Finish. Oh, finish ya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita berdoa semoga di kelas kita nanti ada yang jadi juara ya. Amin. Nanti kalau sudah semuanya mengirimkan, nanti dipilih 3 terbaik di setiap kelas. Nah, 3 terbaik nanti acak. Ya? Baik. Apa Mbak Alifa? 3 anak dalam 1 kelas. Dalam 1 kelas itu dipilih 3 terbaik. Nah, 3 terbaik itu nanti dilombakan dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saingannya lebih banyak. Sekolahan lain. Iya, makanya kalau studionya bagus-bagus nanti pasti dipilih. Nah, nanti dilombakan antar kelas gitu. Tapi ini juga sekaligus momen puncak tema 1. Kemarin kita puncak tema 1 itu temanya tentang apa? Indahnya kebersamaan. Nah, makanya lombanya ini ada bercerita tentang kampungku, terus kemudian keluarga ayah bunda yang ikut bersama dalam partisipasi persiapan kemerdekaan di kampungku. Kemudian kalau bernyanyi, ayah bunda juga ikut menata gitu kan, videoin, makain baju yang bagus. Nah, kebersamaannya sangat luar biasa sesuai dengan puncak tema kita ya. Makanya kalau anak-anak nggak ikut, berarti anak-anak nggak bisa merasakan puncak tema 1. Ya, nggak bisa, nggak, kalau yang bernyanyi nggak ada momen untuk ayo diulang lagi videonya. Ayo pakai baju ini, kurang. Nah, itu adalah kebersamaan anak-anak dengan keluarga dalam mempersiapkan lomba 17-an. Oke, sampai Mas Alfati itu tulisannya masih ada Indonesia itu di atas Mas Alfati itu. Coba lihat. Tulisannya Mas Alfati. Background yang dibuat bercerita, ya, storytelling. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan tematik kita, silakan dibuka pada halaman 10. Oke. Tematik yang ini sudah. Yes. Yes. Menanam jagung. Tematik 2. Oke, pelajaran di tematik 2 ini ada materi SPDB, kemudian ada materi IPA, kemudian ada materi PPKN. Nah, di dalam pembelajaran 2 ini materinya banyak ya. Ada SPDB, nanti kita belajar menyanyi dan mengetahui tentang tinggi rendah nada. Kemudian kalau IPA itu nanti kita belajar tentang sumber energi, yaitu air. Kemudian kalau PPKN nanti kita belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita preteli satu persatu dulu ya. Kita belajar satu persatu dulu dari SPDB. Oke, anak-anak pernah bernyanyi lagu Menanam Jagung nggak? Pernah. Ya. Coba kita bernyanyi bersama ya. Oke, 1, 2. Halaman 10. 10 itu berapa? 10. 10. Ya, masa masih berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Silakan dibuka halaman 10. Open your picture 10. Open your picture number 10. Coba kita
Kita lihat di situ pencipta lagunya siapa? Ibu Sud. Pencipta lagunya adalah Ibu Sud. Nah, tulisannya soet. Soet itu ejaan yang belum disempurnakan. Kalau sekarang tulisan U, suara U, ya U, bukan OE. Kalau dulu misalnya manggil namanya siapa ya? Yang ada susunya nama siapa? Tuh. Misalnya Ibu Sud ya, Ibu Sud. Nah, Ibu Sud ini tulisannya adalah soet, OE. OE itu sama dengan U. Nah, ini namanya ejaan yang belum disempurnakan. Ada lagi DJ. DJ itu kalau dibaca artinya J, J. DJ itu artinya J. Kalau OE artinya U. Tapi sekarang sudah pakai ejaan yang disempurnakan. Kalau anak-anak menulis kata U, huruf U, maka juga dengan U. May I some water, please? Oke. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Bisa lagunya? Ayo, 1, 2, 3, 4. Ayo bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu. Cangkul yang dalam tanah yang jagung tanam. Cangkul yang dalam tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu adalah lagu tentang menanam jagung. Terus di situ coba perhatikan anak-anak. Ada tulisan 4/4. Coba di pojok kiri. Nah, di pojok kiri itu ada 4/4. Itu namanya adalah birama. Namanya apa? Birama. Birama itu apa, Us? Ketukan. Jadi kalau kita belajar piano, nah, itu ada biramanya. Nah, misalnya 4/4. Terus kemudian kalau kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, itu juga biramanya adalah 4/4. Nah, kalau dari dirijen itu juga kayak gitu. Hitungannya 4/4. Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian 4/4 ini menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Tek, tek, tek. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, jadi temponya pun, tempo itu apa? Tempo itu lambat cepatnya dalam bernyanyi. Nah, misalnya kan kadang-kadang ada yang nyanyi itu pelan, Oke. Kemudian angka 1, 2, 3 itu namanya apa? Tanamkan benih dengan teratur. Namanya apa? Namanya notasi Panjang. Buat piano. Notasi angka. 1 itu artinya apa? Do. Ingat
Do. Re mi fa sol la si do. Angka 5 itu bunyinya apa? Ayo, ada angka 5. Kol. Kalau 3, 3. Mi. Kalau 6, 6. La. Kalau 7, si. Kalau 1, nah, coba perhatikan di halaman 11. Nah, di halaman 11 itu ada angka urutan tinggi dan rendah nada. Nah, dari 1 kemudian dikasih titik bawah itu nada rendah. Kemudian sampingnya itu nada sedang. Kemudian sampingnya itu baru nada tinggi. Jadi kalau ukuran yang nyanyi kalau perempuan itu pasti nadanya tinggi. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu suaranya besar. Makanya suaranya tidak terlalu tinggi biasanya kalau nyanyi. Tapi kalau perempuan itu ukuran suaranya itu pasti tinggi. Lebih tinggi dari laki-laki. Ada yang pernah belajar paduan suara? Ada yang pernah ikut paduan suara? Ada yang pernah ikut nggak? Kalau laki-laki itu suaranya biasanya nyanyi tinggi apa rendah suaranya? Kalau nyanyi? Rendah biasanya. Kayak Mas Bani kemarin jadi bass ya. Nyanyi apa kemarin Mas Bani itu? Nyanyi apa Mas Bani kemarin tuh? Jawa Timur. Ya, suaranya besar sampai Mas Bani ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat terlihat kalau kita bernyanyi. Apalagi kalau duet. Duet itu nyanyi 2 orang. Nah, kalau duet itu nyanyi 2 orang. Yang laki-laki itu pasti nadanya rendah. Kalau yang perempuan nadanya tinggi. Nah, itu kalau bisa mix antara keduanya, pasti akan jadi bagus suaranya. Kalau nyanyi berdua, namanya duet. Tapi kalau nyanyi bertiga, berempat, nanti sudah diatur. Siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Jadi seperti itu. Oke, paham sampai sini? Paham. Kalau anak-anak belajar tentang nada, itu harus benar-benar tahu. Apa itu namanya birama. Apa tadi birama itu? Birama ketukan. Good job, Mbak Alifa. Kemudian tempo. Tempo itu cepat lambatnya. Lambatnya. Kemudian notasi angka pun juga harus tahu. Jangan dikira kalau kita belajar piano ada tulisan 1, 2, 3 itu enggak ada artinya. Nah, biasanya di piano kan ditulisi. 1 itu yang di putih sini, 2 di putih sini. Nah, itu sudah tertata dan tersusun dengan bagus sesuai dengan ukuran dari nadanya tersebut. Oke, kalau dari lagu Menanam Jagung ini, kira-kira temponya cepat apa lambat? Lambat. Coba, ayo kawan kita bersama. Sedang itu, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggulmu, kita bekerja. Tak jemu, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanah, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanah. Nah, sampai situ dulu. Anak-anak pernah menanam jagung nggak? Pernah. Di mana? Desa. Peralatan apa aja yang dibutuhkan dalam menanam jagung? Cangkul. Biji jangan lupa, kalau nggak ada bijinya nggak bisa nanam.
Biji jagung. Tanah yang lembab. Terus apa lagi? Benih. Ya, Air. itu sama kayak biji, Mas Bani. Air. Terus apa lagi? Matahari. Matahari itu tidak bisa kita siapkan. Yang bisa kita siapkan. Kalau matahari memang sudah ada. Yang kita siapkan. Yang buat gini-gini apa namanya? Tahu nggak anak-anak prosesnya menanam jagung itu kayak apa? Linggis. Bukan linggis. Iya kayak linggis, bener Mas Altaf, bener kayak linggis, tapi bukan linggis. Bentuknya itu mencorong kayak apa ya? Kayak roket. Pernah tahu roket nggak? Bulan. Nah, itu caranya. Jadi anak-anak punya lahan misalnya ya. Terus nanti lahannya sudah dikasih garis-garis misalnya yang petak sini sama sini. Itu nanti dikasih bolongan dulu pakai yang kayak roket tadi. Nah, terus dikasih kayak jumblengan gitu. Nah, nanti baru diisi dengan biji jagung. Kadang-kadang bisa diisi dengan 3 atau 4 biji. Nah, kalau kita mengisinya 3 sampai 4 biji, nanti tumbuhnya pun bisa 4 atau biji jagung yang tumbuh. Nah, di samping itu jangan lupa kita juga harus selalu memberinya apa? Memberinya air. Lupa? Air. Karena apa? Kalau nggak dikasih air, nanti bisa-bisa nggak tumbuh ya. Apalagi kalau misalnya memang dalam keadaan airnya ini sudah agak susah gitu ya. Kadang-kadang kan pada musim panas gitu kan air agak susah. Makanya kalau orang desa itu dari rumahnya terus namanya tuh disiram, apa kalau bahasa Jawanya? Ditunus. Ustazah Tasya, I go to toilet. Oke. Nah, gitu. Jadi jangan lupa sumber energi berupa air itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan air, pertumbuhan jagung. Di samping itu juga perlu matahari ya. Yes. Water please. Oke. Nah, coba kita baca di sini. Ada kotak bawah itu, energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk kita baca bersama-sama. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk masak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, banyak sekali ya manfaat air ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak ada air gimana? Nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa cuci. Ustazah pernah seperti itu. Jadi di tempatnya Ustazah itu karena air karena sumber airnya pipanya itu jebol, akhirnya ditutup kan. Terus jadi nggak bisa sampai ke Ustazah cari untuk mandi. Buat wudhu juga bingung sampai pernah waktu itu alhamdulillah kebetulan pas hujan ya. Jadi Ustazah dan teman-teman Ustazah itu ada air di luar. Jadi seperti itu, banyak sekali manfaatnya. Kalau nggak ada air itu nggak bisa masak, nggak bisa minum. Minum bisa pakai galon. Masak, mencuci itu loh. Makanya sangat berguna sekali dan tidak hanya untuk manusia, tumbuhan pun juga perlu dan membutuhkan air. Seperti jagung tadi. Kalau jagung ditanam nggak dikasih air, hidup apa mati nanti? Bisa tumbuh apa enggak?
Iya, apalagi kalau sudah ada tikus banyak ya, wes nanti tikusnya tambah seneng, nggak pernah dikasih air, nanti bisa dicungkili sama tikus. Iya, tikus itu salah satu perusak, perusak kalau kita menanam gitu ya. Terus kalau misalnya nggak dikasih apa gitu, nanti bisa diganggu sama tikus, gitu. Makanya apa? Kasih jebakan tikus. Iya, dimakan tikus bisa aja kan. Tikus kan juga suka makan biji jagung. Kalau tahu jagungnya itu banyak, Jebakannya suka kena dia. kaki manusia ya, apa? Iya, dimakan gitu, dicungkili pakai kakinya. Makanya banyak sekali manfaatnya air ya. Makanya kita juga harus bijak dalam menggunakan air. Makanya tematik kita itu judulnya apa? Selalu berhemat energi. Di rumah anak-anak juga harus hemat. Hemat air ya. Kalau nggak dipakai, dimatikan kerannya. Kalau misalnya ngisi baknya udah penuh, ya dimatikan. Jangan dibiarkan sampai meluber ambiar gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu sumber energi yang melimpah ya dari Allah ya kan. Siapa yang bisa menciptakan air kalau bukan Allah yang ngasih ya kan. Makanya kita harus bersyukur pada Allah masih diberikan kenikmatan yang luar biasa ya kan. Airnya juga selalu ada. Kalau nggak ada pun juga hanya beberapa hari, habis itu ada lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus pintar-pintar bersyukur. Harus selalu bersyukur pada Allah. Dengan mengucap alhamdulillah. Oke, sekarang perhatikan pada halaman berikutnya. Halaman 12. 12. Oke, di situ ada dua gambar. Yes? Halaman 12. Open your picture. Ada yang bawah. Halaman temanmu. Enggak. Oh, yang ini loh. Coba itu ada beberapa pertanyaan. Coba kita jawab. Mengapa anak tersebut minum? Karena haus. Karena haus. Karena membutuhkan energi. Ditulis. Good job, Mbak Alifa. Sudah selesai, Ustazah. Sudah selesai, Mas Bani. Oke, good job. Coba nanti kirim ke Ustazah ya. Keep silent dulu ya, Mas Bani ya. Keep silent. Oh, oke, good job, Mas Bani. Mas Bani belajar terus ya di rumah ya. Lalu, number 2. Tubuh. Number 2, mengapa anak tersebut mandi? Karena ingin mencengkarkan tubuh. Selain Mbak Alifa. Biar gak Yang baunya harum. Yang baunya harum. Number 3. Ya. Baunya harum diberi tanda cek. agar badan segar, Ustazah. Ya, bisa. Yuk. Ini ya yang baunya harum diberi tanda checklist. Ada apa ini? Sampo. Sampah. Diberi tanda apa? Tanda checklist. Ya. Pintar semuanya. Gambar apa ini? Tuhan.
Iya. Ya dibaca. Layang-layang. Layang-layang. Oke, finish. Number 3. Dengar ya Mas suaranya Alta, Finish. coba ayo dikerjakan Number finish three, ya. finish. Number 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Jawabannya adalah Iya. Iya. oke. Tadi Kalau nggak mandi, nanti bau. Nanti bau badannya. Kalau nggak, iya benar. Kalau nggak minum, nanti haus. Nah, makanya air itu sangat luar layang-layang biasa itu manfaatnya. biasanya Oke, number 4. Number 4. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? layang-layang. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Caranya nggak dengar ya. Kita melakukan aktivitas. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Number Menjadi iya sih sehat. number 4 ya. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Yuk. Tubuh Tidak bisa tidak melakukan aktivitas. Sehat. Apakah yang terjadi jika ia Mudah terserang penyakit. ia tidak mempunyai? Ah, iya benar. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? akan kesulitan untuk melakukan semua aktivitas. Kita mandi juga harus pakai air yang bersih, jangan pakai air yang dari sungai. Ya, untuk air yang dari sungai itu bersih ya. Kadang-kadang ada yang Bersih. Oke. Makanya harus pakai yang air bersih. Nanti bisa, kalau nggak pakai air bersih nanti bisa gatel-gatel ya, menimbulkan Terserang penyakit. Nah, Di makanya sumur itu kan airnya bersih. iya, kalau air sumur itu kadang bersih, cuman memang kadang-kadang warnanya itu coklat, ya kan? Tergantung dari tempatnya. Kadang warnanya putih, kadang warnanya coklat. Nah, air sumur itu bisa buat wudhu nggak anak-anak? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Bisa, Sudah pernah dapat pelajaran air sumur, air yang bisa buat wudhu nggak? Pernah. Iya, kalau air sumur bisa nggak? Bisa. Yuk, bisa apa enggak? Bisa. 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 Kenapa kok bisa, Mas Bani? Air sumur itu kan dari sumber ya. Ya. Terus gimana Mas Bani? Oke, lanjut. Nah, next number 5. Number 5. Number 4. Number 4 finish. finish. Number 5 finish. Mbak Zalfa finish. Mas Alta finish. 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 Okay, good job. Next, number 5. Apakah kita membutuhkan air bersih? Oh, jelas. Iya. 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 Yes. Kalau anak-anak minum nggak pakai air bersih, nanti bisa-bisa perutnya. Kena penyakit. Ya. Lah, next number 6. Ya. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya. Karena alasannya sama ya. Alasannya karena kalau nggak ada air bersih, nanti bisa-bisa berpengaruh pada kesehatan. Nah, ya, good job. Next, number 7. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima orang Sesuatu yang lain. wajib kita terima. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang melekat pada diri, bisa sesuatu yang diterima, sesuatu yang harus kita, ya, sesuatu yang
Ada yang nomor 13 dikerjakan juga. Nomor 13. Ya. Sudah. Oke, next number 8. Belum, sudah belum. Oh, belum. Not yet. Belum itu Mau not yet. finish. Finish. Number 7 finish. Kita terima. Oh, Nomor 7 apa saudara? pakai pen. Ngerang kata finish Ustazah. Finish ya. Pen Oke. finish. Number 8. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Contoh hak kita dalam kehidupan bermasyarakat. Gambar A, membersihkan sungai. Gambar A membersihkan sungai, gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Gambar B, menutup keran jika air di bak telah penuh. Good, B, gambar A, kewajiban. Nomor 8 apa? Nomor 8, contoh hak Ada dalam di kehidupan centang masyarakat. Ustazah. Apa? Centang. Centang nomor berapa di centang? 8. Tadi tulis apa di centang? Tulis lah. Terus di mana? Di Ayo bawahnya. finish. Beri contoh 2 aja atau 3. Beri contoh 2. Atau 1. Apa, tapi ada lagi. Masuk lagi hari Rabu. Bentar, sekarang foto dulu ya. Ada. Hari Selasa libur. Hari Selasa libur. Ustazah, hari Selasa libur. Ya, foto dulu ya. Ayo dipindah. Oke. Are you finished? Not finish. Not finished. Oke. I wait. Saya tunggu. Yang nomor 13 saya sudah, yang halaman 14. Oke. Finish. Nomor 13 dikerjakan. Iya dong. Tidak boleh digunakan untuk mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau kita mau mengambilnya, maka harus minta izin terlebih dahulu. Kita ambil dulu belajar pada hari ini. Semoga ilmu diterima oleh anak-anak bermanfaat semuanya. Manfaat dan bermanfaat. Foto dulu. Foto ya. Oke, are you finished? Finish. Oke. Finish. Good job, Mas Bani. Good job.
Kerjain sendiri ya, bukan sama Bunda ya. Enggak. Ini benar ini speakernya. Bisa. Speakernya benar, enggak gini lah. Yang halaman 14. Yang halaman 14 juga. Ya, Kenapa speakernya lagi, Dak? kalau masih cukup waktunya kita sama halaman 13-14 ya. Yang halaman 14 sudah selesai. Oke. Aku belum. Ini belum aja. Kurang berapa? Kurang 4. Jangan banyak-banyak, 3 aja. Ngasih contohnya. Yang Ustazah yang bukan contoh hak ditulis. Ya, sekalian semuanya. Bukan contoh hak. Oke. Mas Altaf ini sudah menulis. Sudah. Coba itu di atas topinya itu ada apa tuh, Mas? Ini aja. Pulpen dah. Nah, gitu loh. Apa? Itu dikerjakan itu. Kenapa Mbak Hansa? Bapak Us. Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung bilang Ustazah. Saya tinggal 1. Oke. Mbak Ilmi, turn on your camera. Nyalakan kameranya. Mbak Anissa juga, Mbak Zalfa juga. Ustazah pengen lihat ngerjainnya bener apa enggak. Ayo nah. Setelah pelajaran tematik, nanti pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawanya hanya ulangan, mengerjakan buku paket halaman 5. 15. Setelah itu nanti jam 10. Ya, jam 10 kan nanti. Jam Ya finish. finish, oke. Nanti bahasa Arab Zoom ya. Sudah nanti ya. finish. Oke. Good job. Oke, halaman 14 sudah, halaman sampai 13 saja. Karena waktu kita sudah habis ya. Sudah jam 9.24. Kurang 1 menit lagi. Sudah ditulis Ustazah. Iya, ditulis saja. Terus nanti difoto ke Ustazah ya. Kalau Ustazah lihat di Zoom gini nggak jelas. Jadi difoto aja, kirim ke Ustazah WA. Ya. Nah, sampai halaman 13. Halaman 13 saja. Iya, halaman 13 saja. Halaman 13 saja. Ustazah mau cek dulu. Sudah paham apa belum tentang hak ya? Kalau masih belum paham nanti malah bingung. Ya. Oke. Karena waktu kita sudah habis, jadi yang belum selesai nanti diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai nanti dikirim ke Ustazah Fia Japri. Ya, dikasih tulisan Hansa gitu ya misalnya. Atau Mbak Ilmi, atau Mbak Azkia. Nanti yang difoto yang ini aja. Yang ini. Halaman 13 saja. Yang difoto hanya halaman 13 saja. Iya. Yang 13. Kalau yang ini kan tadi udah dikerjakan bersama-sama. Ya kan? Yang ini kan udah dikerjakan bersama-sama.
Yang ini yang Ustazah pengen cek satu-satu nanti ya. Oke. Oke. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh leader kelas. Mama. Ayo Mas Almas, let's get. Nyalakan mikrofonnya Mas Almas. Let's get Together nad'u ila Allahi ma'an irfa'u aydiyakum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah. Assalamualaikum. Welcome, you are welcome. Waalaikumsalam. Thank you, Ustazah. You are welcome. Goreng.